bermaksiat tapi masuk surga. Mengapa? Ini kisahnya. Kisah seorang dari Basrah yang penuh dosa. Dikisahkan, ada seorang yang hidup bergelimang dosa meninggal di pinggiran kota Basrah. Perilaku buruknya membuat tetangganya acuh tak acuh dengan kematiannya, sehingga istrinya tidak mendapati orang yang mau membantu membawa jenazahnya ke masjid dan pemakaman. Terpaksa istrinya mengupahi 2 orang untuk membawa jenazah tersebut. Dibawalah jenazah tadi ke masjid. Juga tidak ada seorang pun yang bersedia menyolatinya. Orang-orang seperti pura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Istrinya memutuskan untuk segera membawa jenazah suaminya ke pemakaman. Di sebuah bukit yang lokasinya bersebelahan dengan pemakaman, ada seorang ulama besar yang terlihat seperti menunggu seseorang. Ternyata beliau ingin menyolati jenazah yang akan melewati tempat tersebut. Berita ulama besar akan menyolati jenazah di tempat itu segera tersiar ke seantero Basrah. Orang-orang berduyun-duyun untuk juga ikut menyolati, serta penasaran jenazah siapakah yang mendapat kehormatan disolati oleh ulama besar. Setelah selesai menyolati, orang-orang heran dan takjub. Ternyata jenazah yang mereka solati adalah orang yang mereka kenal sebagai ahli maksiat. Mereka bertanya kepada ulama tersebut, apa yang membuat Anda bersedia datang jauh-jauh ke tempat ini dan menyolati jenazah ini? Ada yang berkata dalam mimpiku, datangilah bukit di sebelah pemakaman. Di sana kamu akan melihat jenazah yang pengiringnya hanya 1 orang wanita. Solatilah dia karena dia orang yang mendapatkan ampunan, jawab ulama. Bertambahlah ketakjuban orang-orang yang hadir di tempat itu. Ulama tadi kemudian memanggil istri almarhum dan menanyakan keseharian suaminya dan perjalanan hidupnya. Istrinya menjawab, dia seperti yang sudah dikenal di kota ini. Sepanjang hari dia menghabiskan waktu untuk bermaksiat dan minum arak. Coba Anda perhatikan lagi, apakah ada amal kebaikan yang dia lakukan? Tanya ulama itu lagi. Iya, setahuku 3 hal. Yang pertama, setiap dia sadar dari mabuknya pada waktu subuh, dia mengganti bajunya, berwudu dan melaksanakan subuh berjamaah. Kemudian dia kembali mabuk dan berbuat maksiat. Yang kedua, di rumahnya selalu ada 2 atau 1 anak yatim. Dia memperlakukan dengan baik anak yatim itu melebihi kepada anaknya sendiri. Yang ketiga, jika dia sadar dari mabuknya di tengah gelap malam, dia menangis dan meratap, "Ya Allah, di bagian neraka jahanam mana Engkau akan menempatkan hambamu yang kotor dengan maksiat ini?" Sang ulama kemudian pulang, karena dia sudah mengetahui dengan jelas peristiwa aneh yang terjadi di siang hari itu. Kisah ini dipetik dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Semoga bisa kita ambil hikmah dari cerita ini.